Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang modul 3 yaitu esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas tinggi. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Dwi Kurniati, yang kedua Ibu Mantiliningsi, yang ketiga Ibu Iis Nursiah, yang keempat Ibu Fitri Meisari, yang kelima Weni Septianti, saya sendiri, dan yang keenam Ibu Puja Kusuma Putri, 7 itu Ibu Dwi Hardilisa. Mari kita simak penjelasan dari modul 3 kelompok 3. Assalamualaikum, saya Dwi Kurniati dari kelompok 3 akan memaparkan PPT modul 3 judul esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas tinggi. Nah, di sini di modul 3 ini ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum SD 2006 kelas 5 dan 6. Di sini ada pengertian peristiwa, fakta, dan konsep. Nah, di sini adalah peristiwa adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa yang akan datang. Fakta adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan kenyataan, realitas yang real, benar dan merupakan kenyataan yang nyata. Sedangkan konsep merupakan kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Berikutnya adalah hubungan antara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Di sini yang pertama adalah peristiwa. Dari peristiwa kemudian ke fakta. Berikutnya adalah konsep. Dari konsep akan berlanjut ke peran seorang guru. Nah, dari guru akan berlanjut dengan kegiatan KBM. Nah, kemudian dari KBM ini yang menerimanya adalah siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mantiliningsi dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas modul 3 KB1 tentang konsep berdasarkan sifatnya. Konsep dibagi menjadi 5. Yang pertama, konsep bersifat asal, yaitu merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, atau kegiatan. Yang kedua, konsep bersifat pengalaman. Contohnya pengalaman siswa dengan belajar di kelas. Yang ketiga, konsep bersifat kumpulan dari benda-benda yang memiliki nilai karakteristik dan kualitas secara umum. Dan yang keempat, konsep bersifat personal yang memiliki arti luas atau makna yang lebih luas. Kemudian yang kelima, konsep bersifat personal yaitu pemahaman orang tentang diri kita, pemahaman orang lain tentang diri kita. Nah, di sini ada konsep berdasarkan klasifikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, tahap asimilasi, yang kedua, tahap akomodasi. Di sini ada konsep berdasarkan makna dibagi menjadi 2. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif menjadi 4. Yang pertama, makna revolusi merangkum makna denotatif. Yang kedua, revolusi tidak sama dengan pemberontakan, melainkan kejadian yang telah diatur. Yang ketiga, konsep revolusi mencakup penampilan baik kelompok maupun per orang. Yang keempat, revolusi juga berarti menentang segala sesuatu. Kemudian yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk sampai kepada pengertiannya sendiri. Yang kedua, diberikan bukan dengan diterangkan tanpa ada kaitan dengan sesuatu. Yang ketiga, siswa harus membaca sendiri. Nah, selanjutnya kesimpulan tentang generasi dibandingkan dengan konsep akan dibahas oleh Ibu Eis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nursia. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, di mana ada 4 kesimpulan tentang generalisasi diperbandingkan dengan konsep, yaitu pertama, generalisasi adalah prinsip-prinsip atau aturan yang dinyatakan dalam kalimat, sedangkan konsep dinyatakan tidak di dalam kalimat yang sempurna. Kedua, generalisasi memiliki dalil, sedangkan konsep tidak. Yang ketiga, generalisasi adalah objektif dan impersonal,
sedangkan konsep itu subjektif dan personal. Yang keempat, generalisasi memiliki aplikasi universal, sedangkan konsep terbatas pada orang-orang tertentu. Nah, pada slide selanjutnya, di sini ada jenis-jenis generalisasi, di mana ada 4 jenis, yakni generalisasi deskripsi, generalisasi sebab akibat, generalisasi acuan nilai, generalisasi prinsip universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mesari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah IPS, yaitu mengenai kegiatan belajar 2 tentang nilai dan sikap, keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas tinggi. Di sini ada poin A, yaitu nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 5 dan 6. Adapun poin pertama yaitu mengenai tentang nilai. Di sini nilai yang dimaksud adalah membantu siswa agar memiliki kesadaran dan mampu mengidentifikasi nilai-nilai anggotanya dan membandingkan dengan nilai yang dianut orang lain. Menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Sedangkan poin yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Poin yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu nilai keberanian, nilai keindahan, dan nilai religius. Adapun nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai keberanian atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia yang disebut rasio, budi, cipta. Poin yang kedua yaitu nilai keindahan. Di sini ada yang bersumber pada unsur-unsur rasa manusia, estetis. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia yang disebut dengan karsa atau etik. Poin ketiga yaitu nilai religius, di mana yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada keyakinan manusia. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Weni Septianti akan melanjutkan pada KB 2, di mana nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 5 dan 6. Contoh yang kelas 5 itu pada topik pertama, keragaman penampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia, di mana nilai materialnya peserta didik merasa telah dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang sedang dan terus digalangkan. Untuk nilai vitalnya, peserta didik diharapkan mampu mempunyai sifat-sifat seperti cermat, tekun, aktif, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu mempunyai nilai kerohanian. Di mana untuk yang kelas 6 sama seperti yang kelas 5, di mana kelas 6 itu seperti contohnya topik pertama, perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia atau pemerintahan, di mana nilai yang dapat kita tuangkan dalam proses belajar mengajar antara lain merupakan nilai materialnya, nilai vitalnya, dan nilai kerohaniannya. Selanjutnya, keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial. Tujuannya untuk mengajarkan keterampilan adalah agar siswa dapat mengerjakan sesuatu dengan baik disertai keahlian yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Di mana keterampilan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keterampilan intelektual, yang kedua, keterampilan personal, dan ketiga, keterampilan sosial. Dan untuk keterampilan sosial pun dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kebutuhan akan pengembangan keterampilan berkelompok, dan yang kedua peningkatan keterampilan kelompok atau sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kusuma Putri. Saya dari kelompok 3.
akan membahas modul 3 KB3. Contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, dan sikap. Selanjutnya untuk materi lain ada keterampilan intelektual, kemampuan analisis personal dalam konteks pendidikan IPS SD kelas 5 dan 6 akan dibahas oleh Ibu Dwi. Siswa dapat memahami keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, dan keterampilan intelektual personal sosial secara nyata hanya dengan melalui proses pengamatan terhadap KBM yang dikelola oleh guru, tentunya dilaksanakan dengan tepat. Ada contoh untuk hal ini, yaitu perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang mana ini adalah materi pelajaran, yaitu zaman pergerakan nasional dengan kompetensi dasar mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Indikator, peserta didik mengenal arti pergerakan nasional dan arti Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ranah kognitif, yang pertama itu menceritakan latar belakang, menerangkan peristiwa Sumpah Pemuda, menceritakan tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda, lalu yang terakhir yang keempat, menunjukkan arti pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Ranah afektif, yang pertama menghayati jasa para pelopor pergerakan nasional, kedua mengapresiasi jiwa Sumpah Pemuda, kemudian ada ranah psikomotor, yang pertama mencoba melakukan wawancara untuk memahami makna zaman pergerakan nasional dengan tokoh-tokoh tertentu. Yang kedua, memahami makna Sumpah Pemuda melalui proses diskusi kelas. Sebagai bahan kajian, peristiwa ini yaitu peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Sumpah Pemuda dengan fakta-fakta sebagai berikut. Gambar-gambar dari tokoh-tokoh bersejarah, naskah Sumpah Pemuda, gambar gedung-gedung bersejarah bagi pergerakan nasional, gambar suasana kota Jakarta pada zaman penjajahan dan dengan konsep nasionalisme, realisme, dan kolonialisme. Kaum pergerakan, persatuan bangsa, kemerdekaan, dominasi asing, patriotisme, organisasi politik, hak asasi manusia, dan lain-lain. Realisasi dalam materi ini yaitu setiap masyarakat, manusia, pasti mengalami perubahan. Penjajahan selalu menimbulkan konflik dan kesengsaraan. Perwujudan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan zamannya. Nilai material, peserta didik merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. Untuk nilai vital, cermat dalam meniti ulasan sejarah, objektif dalam menilai informasi, kreatif dalam memprediksi. Kemudian untuk nilai kerohanian, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan seterusnya, dan rasional dalam berargumentasi. Memiliki empati terhadap pengorbanan para pahlawan, rasa bertanggung jawab atas nikmat kemerdekaan dan seterusnya. Yang terakhir, sikap. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai rasa tanggung jawab, tanggap terhadap perkembangan aman, bersikap terbuka dan toleran terhadap pendapat lain, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai bangsa dan tanah airnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, kemampuan analisis personal dalam konteks pendidikan IPS SD kelas 5 dan 6, di mana contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, dan sikap sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Puja. Dan untuk contoh keterkaitan keterampilan intelektual, kemampuan analisis personal dalam konteks pendidikan IPS SD kelas 5 dan 6 akan dijelaskan oleh saya. Contoh keterkaitan antara keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, keterampilan personal, dan keterampilan sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas 5 dan 6, yakni pada topik perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang pada materi pelajaran zaman pergerakan nasional, di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran ini dilakukan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, yakni penyampaian pokok-pokok pembahasan oleh guru terhadap peserta didik melalui metode ceramah dan tanya jawab.
Kemudian, setelah penyampaian materi oleh guru, di akhir pembelajaran, guru memberikan penugasan kepada peserta didik. Penugasannya berupa penugasan kelompok, di mana setiap kelompok mendapatkan pembahasan yang berbeda-beda. Pada tahap penugasan, peserta didik melakukan kegiatan berupa inquiry sederhana, yakni mengkaji isi buku serta pokok-pokok yang akan menjadi bahasan. Kemudian, yang kedua yakni inquiry dokumen, yakni mencari informasi tambahan selain buku yang menjadi informasi utama. Informasi tambahan ini dapat berupa koran, majalah, atau perpustakaan, serta peserta didik juga dapat mencari informasi dari lingkungan, misalnya bertanya kepada orang tua atau bertanya kepada orang lain yang mengetahui sejarah. Dalam tahap penugasan ini, terjadi pengembangan keterampilan dalam peserta didik, baik itu keterampilan intelektual, keterampilan personal, dan keterampilan sosial. Misalnya pada keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, peserta didik mampu menganalisis informasi, konseptualisasi, generalisasi, dan membuat keputusan. Kemudian, peserta didik juga memperoleh informasi, membentuk konsep, mengorganisasikan informasi, mengambil keputusan, menafsirkan fakta, dan menyusun laporan. Selain itu, terjadi pengembangan keterampilan personal berupa mengenal waktu dan kronologis, menerjemahkan konsep waktu, bekerja dalam kelompok, keterampilan praktis, memimpin dalam diskusi, dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, untuk keterampilan sosial, yakni peserta didik mampu berkontribusi, memberikan gagasan, menjadi pendengar yang baik, mampu menjelaskan, mampu mengadakan wawancara, dan mampu berperan dengan baik, serta mampu bertanya dengan baik. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, yakni tahap kelas, di mana di dalam kelas terjadi diskusi kelas. Melalui diskusi yang diadakan di dalam kelas, terjadi pula pengembangan keterampilan dalam diri peserta didik, baik itu keterampilan intelektual, keterampilan personal, maupun keterampilan sosial. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.